And then today is 4 March 2022, and we will pray before we take a lessons. I will lead for prayers. Glory to the Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen. Almighty God, our help and refuge, fountain of wisdom and tower of strength, who knows that I can do nothing without thy guidance and help. Assist me and direct me to divine wisdom and power, that I may accomplish this task with faithfully and diligently according to thy will, so that it may be profitable to myself and others, and the glory of thy holy name in Jesus Christ. For thine is the kingdom and power and glory of the Father and Son and Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Okay. What is this? Weekly report. Oke, hari ini kita akan melakukan pembahasan Cambridge Assessment number 11 until 17. Number 11, I will ask to Lionel. Leo, the difference between two numbers in boxes. Gimana? Itu min 3. Okay, so it is -3. Karena ya ini dari 0 ya, 0 terus kemudian 1 ke sini, -1, -2, -3. Gitu. Okay. Next is Amadeo, 12A. 8.000. Yes. Karena yang dilihat yang mana? Yang dilihat kalau pembulatan ke ribuan berarti ratusannya ya. 3 di sini ya. Aturannya gimana sih? Kalau aturan pembulatan itu gimana? Di bawah 500 jadi Ya, di bawah 5, di bawah angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau mulai angka 5 sampai ke 9, berarti dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas ditambah 1 depannya ya. Berarti ini jadi 8.000. Next. Hello, sudah datang? Yes. Oke, silahkan nomor 12B. Nearest 10. Nearest 10 itu berarti pembulatan ke 10 itu apa? 10. Puluhan. Puluhannya yang mana? Puluhannya adalah 6 yang tengah ini. Berarti yang dilihat adalah sebelumnya, yaitu 6 yang ini. Maka jadi berapa? 400. No, yang dilihat adalah yang belakang ini. 6. 6 itu lebih dari 5. Berarti pembulatan ke atas. Ke atasnya kemana? Ke sini dong. Ke 6 depannya. Maka jadinya adalah 3 point. Ada poinnya ya, ada komanya di situ ya. 3.7. Karena pembulatan ke atas. Kalau ke atas kan ditambah 1 depannya. Kalau nearest 10 berarti yang ditambah adalah yang tens-nya. 1/10-nya.
and then number 13. Number 13, I will ask to Vio. 15 dikali 30. Ya, harus maksudnya apa? Ada 4 kartu di sini, 4 digit kartu. Kartu-kartu ini harus digunakan untuk melengkapi penghitungan di bawah ini. Dan tiap kartu hanya boleh digunakan sekali, jadi harus pas. Berapa kali berapa yang hasilnya 450. Jawaban yang paling tepat adalah 15 dikali 30 atau boleh dibalik 30 kali 15. 15 sama 30. Ini ada jawaban nomor 11, 12, dan 13. Silakan dicatat dulu. Wait ya, Mister naruh dokumen dulu sebentar. Sambil kalian mencatat dulu. Oke, any question tentang ini? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 11 sampai 13? No? If no, I will clear. Semua sudah menulis? Ada yang belum? Kalau sudah, Mr. Clear ya. Oke, I will clear. And then we move on to the next slide. Okay. Okay, number 14. 14, I will ask to answer. Yes, Mister. Number 14, A. On a grid below, draw an example of shape that show this statement to be true. Statementnya adalah some quadrilaterals. Quadrilaterals itu apa? Lupa, Mister. Bangun segi 4. Have exactly 2 lines of symmetry. 2 lines of symmetry. Artinya? 2 garis simetri. Iya, garis simetri itu artinya apa? Simetri lipat atau simetri putar? Simetri lipat. Simetri lipat. Atau kemarin kalau in Indonesia, in bahasa, kemarin juga sempat kita bahas, nama lainnya apa? Simetri lipat atau? Nggak ingat, Mister. Nggak ingat.
Kemarin yang jawab kemarin Nathan itu, Mister masih ingat. Sumbu simetri nama lainnya. Simetri lipat atau sumbu simetri. Oke, jadi bangun segi empat yang memiliki dua sumbu simetri atau memiliki dua garis simetri atau dua simetri lipat itu bangun apa? Segi empat. Ya, segi empat, quadrilateral itu segi empat maksudnya. Bangun segi empat apa? Kotak. Kotak tuh ada banyak, ada persegi, ada persegi panjang. Yang mana? Persegi. Persegi, apakah persegi memiliki dua simetri lipat? Kalau kita gambar persegi, contoh nih ya. Misalnya kayak gini. Kita bisa melipat di sini. 1. Kita bisa melipat di situ. 2. Kita bisa melipat di sini. 3. Kita bisa melipat di sini. 4. Jadi ada 4, bukan 2. Yang diminta adalah segi 4 yang memiliki 2 sumbu simetri atau simetri lipat. Berarti apa? Persegi panjangnya. Persegi panjang. Selain persegi panjang ada? Selain persegi panjang? Ya, berarti ini melipatnya di sini ya. Di sini sama di tengah-tengah sini. 2. Selain persegi panjang, ada lagi Enzo? Atau cuma persegi panjang? Quadrilateral itu apa aja sih? Persegi, terus persegi panjang, terus apa lagi? Enzo? Mister, bisa ke toilet? Kenapa, Nicholas? Bisa ke toilet? Oke. Apalagi Enzo? Quadrilateral itu persegi, terus persegi panjang, terus apa lagi? Banyak loh, segi 4. Pokoknya yang punya 4 sisi. Jajaran? Jajar Genjang. Ya, jajaran genjang apakah memiliki 2 sumbu simetri? Iya. Enggak. Oh iya. Enggak bisa dong ditepuk jadi 2. Jajaran genjang tidak memiliki 2 sumbu simetri. Terus berapa? Berarti punya berapa kalau jajaran genjang? 1 ya. 1? Enggak punya, 0. Enggak bisa jajaran genjang. Terus selain jajaran genjang apa lagi? Banyak loh yang seginya 4. Lupa. Kok lupa? Trapesium. Trapesium bisa dilipat berapa sumbu simetrinya? Kalau yang sama kaki, kalau yang siku-siku nggak punya, 0. Kalau yang sama kaki? Bisa dilipat jadi berapa? Yang kayak gini. 2. 2. Dari mana 2 nih? Nah. Ayo, simetri lipat kok banyak yang lupa. Grade 4 ini. 1 ya. 1, tengah ini doang toh. Iya. Yang tidur gini kan nggak bisa, miring ya nggak bisa. Berarti cuma 1. Berarti trapesium tidak termasuk. Terus apa lagi selain trapesium?
Jajar genjang sudah, trapesium sudah, persegi panjang sudah, persegi sudah. Terus belah Bola ketupat. Inggrisnya apa? Nama Inggrisnya apa? Belah ketupat nama Inggrisnya apa? lupa. Rhombus. Belah ketupat. Menceng. Kayak gini. 3, oke. Tinggal dihubungkan. Simetri lipatnya ada berapa kalau ini? Belah ketupat? 2 ya. 2, yaitu pada diagonalnya ini ya. Pada diagonalnya ini jadi belah ketupat. Terus ada lagi satu lagi apa? Yang mirip belah ketupat? Apa? Iya. Yang bentuknya gini. Bentuknya salib. Sini. Apa ini? Bangun apa ya sebutnya? Layang, layang. Di Inggris ya kite ya. Kite. Kalau layang-layang ini berapa sumbu simetrinya? 2. 2. Di mananya? Yang horizontal, yang vertikal sama yang Vertikal ini sama? yang sebelahnya, yang horizontal. Ini kalau ditekuk ya enggak sama Ini jadinya ke sana, lebih panjang. Kan sumbu simetri itu harus pas, kalau ditekuk harus dia nutupnya pas. Enggak boleh nutupnya lebih gini. Enggak boleh gini, harus pas gini. Berarti ini cuma ada 1 kalau layang-layang. Berarti yang mungkin untuk punya 2 lines of symmetry adalah rectangle sama rhombus. So it is. Mister, itu yang Yes. itu bangun belah ketupat ya, Mister? Kenapa? Yang kedua itu tadi bangun apa? Ini apa belah ketupat rhombus. Bukannya bisa simetri lipatnya yang diagonal kan? Yes, diagonal 1 sama diagonal 2. Kalau dilipat pas. Tapi kalau kite, kalau layang-layang bentuk ininya diagonalnya kan lebih panjang nih ke bawah kayak salib gitu kan. Nah itu nggak bisa, cuma 1. Kan ini yang 2 simetri, Mister. Iya, Belah 2 ketupat, simetri lipat atau 2 sumbu simetri. tapi belah ketupat kan bisa 4, Mister. Mana 4? Yang diagonal enggak itu. Oh, maksudmu gini? Bentar. Gini maksudmu diagonal? Iya. Iya. Nggak bisa. Nggak pas dia kalau di diagonal gini. Soalnya ini nggak lurus. Nggak lurus seperti persegi. Oh, oke, Mister. Ini kan agak miring itu. Kalau persegi dimiringin juga bisa, tapi dia jadi ini beda sama rhombus. Saya coba ya. Ini saya dimiringin enggak ya? Enggak bisa. Kalau persegi misalkan dimiringin, dia ininya tuh masih lurus. Kalau ini kan enggak, ini kan miring. Soalnya ini enggak sama. Ini 4 kotak, yang ini 6 kotak. Kalau persegi itu sama, misalnya ini 2 kotak, ini 2 kotak. Nah itu baru bisa. Gitu. Oke.
Sekarang yang B. Yang B, Adam is investigating this statement. Some triangle contains exactly 2 right angle. Explain why this statement is false. I will ask to Dario. Jelaskan kenapa kok statementnya atau pernyataan itu tuh salah. Because triangle have 180 angles. If there is 2 right angles, the other one has no angle. Yes. Good. Because the triangle have a sum of angles 180 degree. Kok nggak cukup? Sebentar. Taruh sampingnya aja ya. Because the triangle have a sum of the triangle. Triangle. Ya, kok aneh sih, bentar. Because the sum of and if there is 2 right angle, it already Oke, karena jumlah dari 3 sudutnya itu adalah 180 derajat. Dan jika ada 2 sudut siku-siku, itu sudah 180 derajat. Sehingga tidak memungkinkan untuk contain 2 right angles. Okay, this is the answer for number 14, A and B. Or you can say it it is nothing left for the third angle. Jawabannya bisa macam-macam. Bisa kamu bilang karena line-nya akan terbentuk paralel. Paralel itu apa? In Indonesia? Sejajar atau tegak lurus? Sejajar. Sejajar. Ya, nanti bentuknya kan kalau 90 derajat ini lurus, terus ini 90 derajat, terus yang sini lurus lagi. Nah, jadinya ini sejajar, tidak akan pernah bertemu, tidak akan menjadi segitiga. Boleh. Silakan dicatat dulu.
Ya, silakan Dario. Kemarin yang tentang simetri lipat sama simetri putar, bangun-bangun itu kan sudah Mister catatkan ya, ingatnya Mister ya. Di kelas kok ingatnya udah Mister catatin ya. Mister bentuk tabel. Yang ada simetri putarnya berapa, simetri lipatnya berapa. Sudah? Bisa Mister hapus? Ada yang belum? Ntar habis Mister hapus, bilang ngomong belum. Oke, sudah ya, Mister hapus ya. Clear. Mr. Milin izin ke toilet. Okay, Milin. Okay, we go to the next slide. Number 15. I will ask to Nicholas for the middle one in here. Just the middle one. The middle one. The fraction is? Okay. 2/5 and the percentage is 40%. Yes, 2/5 and then the percentage is 40%. How can you find 2/5? Caranya dari mana? Kok bisa 2/5? Because 0.4 it is same with 0.4 it is same with 4/10. Okay, 4/10 and then you make it simplify with 2/2. And it's become 2/5. And then for 40%, it is from 4/10 and then times with 100%. So it's become 40%. You can divide the 0 in here with the 0 in here. So it becomes 10. 4 times 10, it is 40%. Okay, that is the steps. Okay, for next, the bottom one, 3/4, I will ask to Jonathan. 3/4. It is will be, the answer will be? Angka 84 sama 96. Berapa? Desimalnya berapa? 84. 80? No, 84. Caranya gimana sih? Kalau kamu mau jadikan desimal, berarti 3/4. Boleh dibagi, boleh dikalikan supaya jadi puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Berarti kalau 4 itu jadi 10 nggak bisa. Berarti harus dijadikan 0,75. Yes, dijadikan berapa? 100 ya. 25/25. Ini. Maka jadinya 75/100. 75/100 jadinya 0,75. Terus kalau persen, di situ kan sudah ada 75/100 tuh. 75/100 ini adalah 75%.
Atau dikalikan 100% kalau bingung gini ya, jadinya 75%. So this is how you convert the fraction into the decimal and percentage. So the answer will be 0.75 and then 75%. It is 10-minute remain. My alarm already ring. Number 16. Here is this number grids from 74 until 76, 84, 86, and 94 to 96. Circle the number that we divided by 7 with a remainder of 1. Reminder itu apa? Artinya dalam bahasa Indonesia? Sisa. Sisa. Sisanya harus 1. Kalau sisanya 1, maka yang mana? I will ask to Nathan. Hello? Yes, number 16, the answer will be? Number 16, the answer will be 85. 85, good. Kalian harus menyesuaikan dengan perintahnya juga ya, karena ini perintahnya itu seperti menguji kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi kayak circle the number that we divided by 7 with a remainder of 1. Itu nggak bisa kalau kamu tulis di sini 85. Salah nanti. Kalau misalkan nanti loh ya, di Cambridge Assessment-nya ada gini, suruh circle, ya kamu harus circle. Jangan diarsir juga, diarsir juga tetap salah. Berarti kamu tidak memahami perintahnya. Gitu, harus sesuai. Kalau di notebook, itu masih nggak apa-apa. Kamu tulis 85, soalnya kamu kan nggak punya ininya ya. Untuk lembarannya ini nanti Mister bagikan setelah selesai semua ya, setelah selesai ini sampai akhir until 30 baru Mister kasih. Mister itu Ya. punya Mister. Yang mana? Yang dikerjain itu di Mark. Semua? Iya. Itu sampai nomor berapa? 30 kalau nggak salah. Iya, sama. Sampai 30. Dapat dari mana? Nggak tahu. Mungkin itu yang spesimen paper 1. Ini yang paper 2. Ini yang paper 2, Mister. Oh, paper 2. Ya nggak tahu kamu dapat dari mana. Oh, Mister belum bagiin. Atau waktu Mister bagiin yang paper 1, Mister kasih paper 2 ya, Mister? Iya, tak? Nggak tahu. Mister agak lupa sih. Kok kayaknya belum ya paper 2? Paper 2 sudah. Bukannya udah dikasih, Tom? Oh, sudah dong. Ya udah kalau sudah. Berarti tinggal kalian isi di paper 2-nya. Iya, Mister fotokopi banyak tuh kemarin. Mana kelas grade 6 ada 17 lagi. Ya, oh malah. Okay, 17, the last one. The last one I will ask to Jeffrey, please. What is the missing number? Gimana, Jeff? Dibagi. Yes, dibagi. Berapa bagi berapa? Kalau kamu bingung, Jeff, kamu pakai angka yang kecil aja, Jeff. Jadi kamu di burammu itu kan depannya titik-titik toh, titik-titik, terus dibagi 2 gitu aja. Kamu isilah titik-titik diisi 10 gitu ya.
10 sing angka gampang-gampang aja. 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, kalau kamu mau nyari titik-titik dibagi 2 sama dengan 5. Nah, itu kan hasilnya 10. Berarti harusnya diapakno gitu. Diapakno, Jeff? Dibagi, dikali. Ya toh. Kan untuk mencari 10 berarti harus 2 kali 5. Ya sama seperti itu ya sama, cuma ini angkanya beda gitu kan. Pokoknya kamu bingung, kamu buat angka yang kecil. Angka yang kecil itu paling mudah ya 10, 2 ambil 5. Ojo 1 ambil 1, nanti bingung podo kabeh. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Maka 1 adalah bingung. Paling gampang 10, 2, 5. Ini beda-beda loh angkanya. Jadi bisa dianalisa. Oh ini harusnya diapain? Tuh. Jadi untuk itu 120. caranya harus berapa kali berapa? 5 kali 24. 5 kali 24. Hasilnya berapa? 120. Yes. This is a step. Mister, kalau papernya hilang gimana? Soalnya punya Jeffrey kayaknya udah hilang. Kalau papernya hilang nunggu nanti dari Mister, tapi nanti di akhir Mister kasih. Oke. Gini jawabannya. Okay, this is answer for number 15 until 17, and we have 4 minutes remain. You can write it down in your notebook. I will stop for recording.